Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Mulai pelajaran kita, anak kami Lentan Duru bawakan kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kembali kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, di mana dari pagi hingga sampai pada siang hari ini Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah melindungi kami dari segala mara bahaya. Pada saat ini Tuhan, kami akan mau memulaikan pembelajaran melalui virtual. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, Engkau berikan kelancaran hingga pada selesai nanti Engkau selalu menemani kami di saat belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Ya, sebelum kita masuk, siapa yang di antara anak-anak kami yang bisa membawakan kita salah satu lagu nasional? Salvita. Silakan. Ya, Pancasila. Aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Jadi sekarang Ibu absen satu-satu. Julie Forlina Gea, Hadir, Bu. Lentan Duru, Apa? Hadir, Bu. Ros Elvi Tagori, Hadir, Bu. Ruth, Hadir, Bu. Marinus Zai. Iya, hadir Bu. Ya, terima kasih. Pada pelajaran yang baru pada hari ini di mata pelajaran bahasa Indonesia, Ya. pada kompetensi dasar 36 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot serta menyimpulkan isi dari teks anekdot. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu jelaskan apa itu teks anekdot, apa struktur dan kebahasaannya dan lain sebagainya itu, ada yang sudah pernah mendengar teks anekdot? Ada, Bu. Siapa? Silakan. Apa itu teks anekdot? Berbicara. Saya Bu. Ya, silakan. Sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik Ya, sebuah. mengenai suatu cerita singkat Iya, cerita yang berisi mengenai lucu atau yang menarik lah. Iya, jadi teks anekdot itu berisikan tentang cerita lucu yang bersifat Ya. iya kan? Sekarang kita masuk pada struktur teks anekdot. Anakku Ruth, bacakan apa itu struktur teks anekdot yang sudah Ibu tayangkan di slide. Struktur teks anekdot yaitu pertama abstraksi, 2 orientasi, 3 krisis, 4 reaksi, dan 5 koda. Ya, kalau abstraksi itu adalah gambaran dari sebuah cerita. Ya. Sedangkan orientasi adalah awal ke cerita. Ya. Kemudian krisis yaitu bagian yang menjelaskan tentang pokok masalah yang ada dalam sebuah cerita. Kemudian reaksi. Jadi reaksi itu adalah tanggapan yang dinyatakan sebelumnya. Dan terakhir adalah koda sebagai penutup yang berisikan amanah atau pesan. Yaitu adalah struktur dari teks anekdot. Ya, Marinus bisa bacakan Ya, Bu. yang sudah Ibu tayangkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ciri-ciri teks anekdot yaitu ada 3. Pertamanya berupa teks yang mendekati perumpamaan, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga
orang penting. 3. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir, terselip di kritik atau tujuan. Ya, jadi ciri-ciri teks anekdot berupa teks mendekati perumpamaan, yaitu Ya. sesuatu hal atau cerita atau peristiwa yang terjadi, tetapi realita, ya itu kenyataan benar-benar, tetapi kalau menurut logika kita itu tidak masuk akal, ya itu maksudnya berupa teks yang mendekati perumpamaan. Kemudian tokoh-tokoh atau pemeran yang ada di dalam sebuah cerita tersebut berupa tokoh yang terkenal, ya. Kemudian bersifat humoris atau lucu dan terselip kritikan atau tujuan, kritikan tujuan atau sindiran halus, ya. Kenapa tidak dengan kasar sindiran tersebut? Supaya masyarakat itu atau pembaca itu bisa menerima kritikan tersebut, ya. Ada di dalam sebuah, terkandung dalam sebuah cerita. Itu tentang ciri teks anekdot. Kemudian, dalam teks anekdot menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini tidak perlu dijawab, mana sudah di dalam pertanyaan kita sudah terkandung jawaban. Kemudian menulis sesuai dengan struktur, ya, struktur teks anekdot. Yang pertama tadi mulai dari abstraksi sampai koda. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung dalam sebuah cerita itu. Kemudian menggunakan kalimat yang menggunakan peristiwa masa lampau. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan dan menggunakan kalimat seruan. Ya, sekarang sudah Ibu sediakan di slide contoh dari teks anekdot. Contoh teks anekdot. Judul, seorang sopir yang panik. Ambulan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan panik, si supir berteriak, "Waduh, gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya?" Salah satu pasien gila di dalam ambulan nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi tiap hari ban dapat 3 baut. Entah kalau udah toko baut, tinggal beli tuh 4 baut." Si supir langsung lega. "Pintar juga lu. Tapi kenapa lu bisa masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak lu." Kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada materi kita pada hari ini yaitu anekdot itu adalah suatu cerita yang mengenai unsur-unsur kelucuan. Terus ceritanya itu singkat dan padat dan jelas, dan juga berbau sindir secara halus. Itu saja kesimpulan dari saya, Bu. Oke, terima kasih anakku Marin. Bulan, Ibu simpulkan bahwa teks anekdot itu menggunakan unsur lucu untuk mengkritik hal yang menyita perhatian masyarakat. Sekarang, Ibu sudah menyediakan tugas, ada 4 butir. Anak-anak kami, Ibu berikan kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Jadi ketika sudah anak-anakku semua menjawab, bisa dikirim balik melalui WA Group. Jadi demikian untuk materi kita pada hari ini. Minggu depan kita masuk lagi kembali, dan jangan lupa tugasnya dikirim melalui WA Group, dan informasi selanjutnya kita berbincang chatting di WA Group. Ya, demikian. Ya, Hobu tetap semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi sekarang kita baru perkenalan pribadi. Nama saya Everiani Medeva.